SMK Madrasah Aliyah, khususnya lulusan tahun 2020-2021. Saya Direktur Politeknik Pekerjaan Umum Semarang. Politeknik ini berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya umumkan bahwa mulai tanggal 20 Mei 2021 ini kami membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru secara online. Silahkan Anda untuk membuka website kami di www.politeknikpu.ac.id. Selamat bergabung, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iva atas videonya. Selanjutnya ini mengenai pendaftaran nih. Dari Pak Marcel mungkin akan menambahkan sedikit ya Pak, mengenai pendaftaran Politeknik PU itu seperti apa aja sih? Silakan kepada Pak Marcel, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Tifara atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun sebelumnya saya mau menyapa Pak Daniel. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang Pak. Ya, Pak Agus dan teman-teman mahasiswa semuanya dan ya adik-adik SMK 7. Sebelum saya mulai menambahkan ya yang tadi udah jelasin Tifara, sebelum saya nambahin, saya mau cerita ke Pak Daniel nih. Inilah Pak, Mbak Tifara ini salah satu mahasiswa kami yang dari saya itu adalah mahasiswa unggulan bagi saya. Nah, iya, karena beliau ini, Tifara ini dari awal sampai semester 4, ya semester 4, semester 3 itu dia masuk salah satu mahasiswa kami yang berprestasi. Saya pernah berguyon sama dia, Mbak Tifara, bahwa ya nanti lama-lama ini di Politeknik PU ini kayaknya nanti kumpul alumni SMK 7 semua deh. Iya, saya sudah verifikasi untuk mahasiswa angkatan baru ini, kan di verifikasi itu kami bagi tim Pak, jadi ada berapa orang, saya dapat, jadi kita nentuin sendiri yang mana kami mau verifikasi. Dari sekian, dari 50 orang yang saya verifikasi itu, sudah ada 3 orang dari SMK 7. Nah, mungkin teman-teman lain kurang tahu juga. Nah, ya semoga lah Mbak Tifara ini menjadi leadernya dari SMK 7 lah, bisa berprestasi. Ya, saya lanjut tadi Mbak Tifara sudah menjelaskan sangat lengkap dan sangat baik tentang proses PMB yang dilakukan di Politeknik PU. Saya akan nambahkan sedikit saja. Mengenai pertama itu mengenai syarat-syarat kelengkapannya PMB, khususnya yang surat sehat. Dari yang saya verifikasi itu masih banyak juga calon yang melampirkan surat sehat itu dari klinik, Pak. Klinik ataupun laboratorium kesehatan. Kalau dari klinik dan laboratorium kesehatan ini, ya kami tidak akan memverifikasi yang lain, langsung kami coret aja. Karena yang kami persyaratkan itu, surat sehat itu dari rumah sakit ataupun puskesmas pemerintah. Di luar dari itu, kami tidak ada toleransi. Terus yang kedua, ada juga yang karena belum terima ijazah ya, jadi kan masih ada surat keterangan lulus. Masih ada juga calon mahasiswa ini yang daftarkan, yang upload datanya itu bukan surat keterangan lulus, Pak. Mereka melampirkan surat keterangan sekolah. Jadi dari sekolah mengeluarkan bahwa anak ini sementara untuk mengikuti ujian gitu.
Jadi kita kan nggak tahu apakah anak-anak ini sudah lulus atau enggak, kan masih ikut ujian. Nah, ini yang kalau begitu kami tidak toleransi juga sih, kami langsung coret. Jadi untuk teman-teman ya adik-adik kita yang di SMK 7 yang mau mendaftar, ya diperhatikan baik-baik persyaratan yang kami lampirkan dalam panduan yang tadi Mbak Tifara sudah sampaikan tersebut. Terus saya akan nambahkan juga bahwa nanti anak-anak itu di semester 6 nanti magang, Pak. Jadi di kurikulum itu masih namanya praktek kerja lapangan ya. Tapi nanti akan dirubah jadi magang. Jadi itu 1 semester full itu mereka akan magang di tempat yang sudah ditunjukkan. Nah, ini nggak mencari sendiri tempat magangnya. Jadi mereka sudah ditunjukkan, ditentukan, ditempatkan di mana untuk magang. Dan ini kami kemarin baru selesai ada pertemuan dengan BUMN yang karya-karya semua itu loh Pak. Utama Karya, Wijaya Karya, Istaka Karya, dan semuanya bersedia menerima mahasiswa kita. Nah, cuma kan nanti penentuannya, misalnya Utama Karya butuh berapa orang di bidang jalan, nanti yang menentukan itu nanti di Prodi. Jadi anak-anak ini sangat terbantukan karena di Kementerian PU sudah banyak BUMN yang bekerja sama sama kementerian. Nah, akhirnya nanti kerjasama juga dengan Politeknik PU. Ini sementara disusun MOU dengan pihak-pihak BUMN. Kalau MOU dengan BUMN yang baru jalan ini baru 1 Pak, baru Waskita Karya. Tapi setelah rapat kemarin, ternyata BUMN yang kemarin merasa dicurangi gitu lah. Dicurangi dalam arti bahwa kok kami nggak diajak-ajak untuk kerjasama gitu. Kok cuma 1 gitu. Akhirnya diputuskan ya kalau gitu nanti kita adakan kerjasama buat yang lain-lainnya. Ya pastilah berpikir bahwa ini kan anak-anak kita ini langsung dibawa Kementerian PU Pak. Nah, mereka juga kan anak-anaknya Pak. Ini kami beranggapan bahwa mahasiswa kami ini anak-anak dari Menteri Pak Basuki gitu loh Pak. Jadi mau tidak mau BUMN ini pasti akan berpikir, wah ini anak-anaknya Pak Menteri ini kalau kita nggak bisa mendekati mereka ini bisa-bisa kerjaan kita kurang nih. Jadi berpikirnya anak-anak ini jadi kedepannya enak. Jadi nggak perlu mereka yang mencari di mana mereka akan magang. Mereka sudah akan ditentukan langsung ke tempat mana mereka akan magang. Jadi nggak usah capek-capek. Dan ini lagi MOU-nya itu lagi dibicarakan masalah nanti biaya transfer mereka ke tempat prakteknya, ke magangnya, terus tempat nginapnya bagaimana, terus honornya juga. Tapi dari Waskita Karya kemarin itu mereka akan dapat semua. Jadi transportnya, penginapannya, jadi selama mereka magang selama 6 bulan itu, mereka ditanggung penginapan, magang, transportasi ke tempatnya, terus dengar-dengar sih honornya juga dikasih. Wah enak sekali nih. Nah, terus sistem perekrutan nanti kalau kerja Pak, menurut dari rapat kemarin bahwa itu kembali lagi ke anak-anaknya. Jadi kalau mereka mau direkrut untuk bekerja di BUMN, pada saat mereka magang, mereka harus menunjukkan kinerjanya yang baik. Jadi tidak malas-malasan, jadi bukan wah sudah enak nih, kita sudah praktek nih. Tapi mereka tidak menunjukkan kinerjanya di tempat kerjanya, tempat magangnya. Nah, di situ akan ada penilaian buat mereka. Tapi kalau mereka berprestasi dan bagus kerja selama magang, kemungkinannya mereka bisa direkrut langsung Pak. Langsung masuk kerja tuh. Nah, itu yang kelebihannya dari Politeknik Pekerjaan Umum Pak. Jadi tidak ada ini, nah itu kembali lagi ke anaknya. Kalau kayak Mbak Tifara sih saya rasa bisa ke Mbak Tifara. Itu yang tentang magang Pak ya. Terus tentang perkuliahan termasuk yang habis validasi penerimaan mahasiswa,
itu kan ada bela negara juga, Pak. Ada bela negara, terus ada tes psikologis lagi, psikologi untuk mahasiswa, apakah nanti dalam proses perkuliahan mereka ada apa ya, ada halangan atau apa, itu bisa ketahuan pas tes psikologi. Tapi tes ini tidak mempengaruhi kelulusan mereka. Jadi ada juga nanti ada proses pembelajaran etika itu dari motivator yang sangat-sangat kredibel yang akan kami panggil. Terus nanti ada penjelasan tentang bahaya narkoba, begitupun juga dengan radikalisasi. Itu kami sudah siapkan semua. Cuma tahun kemarin kami nggak bisa jalankan karena pas pandemi itu, Pak. Puncak-puncaknya pandemi itu, akhirnya semua program kita yang sudah disusun rapi, akhirnya ya dipending dulu gitu. Nah, kemungkinan kalau misalnya kita lihat kondisi yang tahun ini, kalau tahun ini sudah memungkinkan, ya kita akan gabung dengan 2 angkatan nanti, Pak. 2 angkatan untuk melakukan bela negara. Karena bela negara sangat penting sih, Pak ya. Penting sekali untuk anak-anak kita bisa untuk kedepannya, ya mudah-mudahan syukur-syukur kalau bisa jadi PNS kan sudah aman ya. Sudah ada sertifikat bela negaranya tuh, wah jadi aman-aman lah. Gak ada tes wawasan kebangsaan lagi yang rame-ramenya nih. Ya, itu sih Pak, rencananya begitu. Untuk sementara itu saja, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang ini ya monggo, saya persilakan. Terima kasih penjelasan singkat saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, saya tanyakan lagi. Saya kembalikan ke Mbak Tifara. Baik, terima kasih Pak Marcel ini atas info-info yang sangat menarik ya bagi kami, terutama dari SMK 7. Ini juga ada bocoran-bocorannya tentang nanti kita bakal seperti apa sih kalau jadi mahasiswa di Politeknik Pekerjaan Umum. Nah, ini yang perlu kami terangkan kembali. Mungkin untuk nanti surat keterangan lulus itu harus menyertakan benar-benar surat keterangan lulus ya, nggak boleh surat-surat yang lainnya. Kemudian untuk surat sehatnya itu harus dari instansi kesehatan milik pemerintah. Jadi kalau tesnya di klinik mungkin bisa diulangi kembali. Kemudian untuk yang magang dan bela negara ini kebetulan di SMK 7 juga kami ada magang Pak Marcel. Jadi dulu itu saya magangnya 6 bulan di kontraktor. Lalu untuk yang bela negara kami di SMK 7 juga ada namanya pertahanan sekolah. Itu digoreng di lapangan seharian itu Pak. Sampai gosong kulitnya. Mungkin di tahunnya Pak Bima juga mengalami ya Pak ya. Ada magang juga ada handshake juga ya Pak ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak SMK 7 untuk lanjut di Politeknik PU ini sepertinya tidak kaget lagi karena sistemnya mirip lah 11-12 lah. Ya hampir sama bedanya. Kalau di Politeknik PU ini mungkin selevel lebih berbeda gitu ya. Kan dari tingkatannya juga berbeda, dari SMK juga sama ke kuliahan. Nah, seperti itu. Jadi, terutama dari saya sangat mengharapkan adik-adik dari SMK 7 ini dari jurusan TKJIJ dan TKGSP itu kalau mau lanjut kuliah jangan salah pilih. Dan juga jangan lupa memasukkan Politeknik Pekerjaan Umum itu dalam salah satu listnya. Kalau bisa yang pertama, karena dari benefit-benefitnya pun berbeda gitu dari kampus-kampus yang lain. Mungkin kalau dari kampus lain itu hanya ada teknik sipil, juga arsitektur. Mungkin 2 itu yang booming gitu ya. Mungkin ada juga politeknik yang khusus di jalan atau di bangunan air. Namun untuk prodi-prodinya yang fokus ke gedung, jalan jembatan, juga bangunan air, dan itu tuh secara langsung di bawah Kementerian Pekerjaan Umum itu menurut saya hanya Politeknik PU seperti itu. Jadi jangan lupa untuk memasukkan Politeknik PU itu sebagai
daftar kuliahannya yang akan dipilih nanti. Kalau misalnya ingin melanjutkan kuliah, kalau ingin melanjutkan kerja ya monggo tidak apa. Tapi kalau untuk kuliah jangan lupa. Ini sekalian promosi ya Pak, mohon maaf. Baik. Lalu ini untuk selanjutnya itu ada presentasi tentang Politeknik Pekerjaan Umum yang akan disampaikan oleh Pak Bima. Ini Pak Bima ini adalah alumni gedung ya Pak dulu. Di Stemba dulu namanya apa ya Pak? Tahun 2001 itu. Dulu prodinya itu masih ada 6 kalau nggak salah. Saya di bangunan gedung dulu. Dulu yang sipil itu cuman ada bangunan gedung sama bangunan air. Jadi kalau sekarang singkatannya udah apa tadi? Minimal 4 huruf ya sekarang tuh ya. Bingung saya udah nggak paham lagi. Kalau dulu cuman BA, BG, EK, LT, MK, MO gitu aja. Simpel. Sekarang KGSP, CIC Pak. Ya Pak Bima, ini ada Pak Agus nih sekalian dari KKK TK GSP. Jadi jurusan gedung sanitasi perawatan. Gitu. Lalu untuk selanjutnya ini monggo untuk Pak Bima untuk menjelaskan tentang Politeknik Pekerjaan Umum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Oh ya, tadi saya lupa menyapa ini bapak-bapak guru di SMK 7 ya, ada Pak Daniel, Pak Agus Susilo, Pak. Salam kenal Pak, saya kayaknya dulu belum ada ya Bapak ya. Waktu belum, saya Pak. Oh belum ya. Maaf, belum ini Pak, belum kenal. Bapak masuk tahun berapa ya Pak Agus? Saya masuk 2011 Pak. 2011? Ya, ini gurunya Jilan juga ini Pak. Oh, baik Pak. Iya, monggo Pak. Saya lulus 2001 Pak. Angkatan Krismon Pak saya Pak. Waktu masuk itu sudah mulai krisis moneter itu. Tapi yang saya banggakan tuh dulu SMK 7 atau STM bangunan meskipun krisis moneter waktu itu tidak ada perubahan ini kualitas apa namanya pembelajaran, praktek itu masih tetap jalan dengan alat-alat dan bahan-bahan yang istilahnya kalau saya dulu itu nyebut saya motongin kayu itu seenaknya lah, bisa apa namanya bebas itu, salah ya di kayu lagi gitu. Sampai sekarang juga gitu Pak. Masih ya Pak ya? Masih Pak. Seng itu buat pipa galvanis, lembaran seng untuk plumbing itu juga dulu kayaknya unlimited itu. SPP-nya murah banget itu. Saya ingat itu kayaknya nggak ada 10.000 waktu saya awal masuk itu. Mungkin lulus baru menyentuh angka segitu itu. 10.000 rupiah ini benar per bulan ya, tapi kalau nggak salah. Itu sekolahnya apa? Ya udah semuanya tahu lah favorit unggulan, tapi murah banget dulu itu. Gitu. Baik, izin ini tadi saya diminta untuk menyampaikan tentang apa tadi Politeknik PU ya. Saya agak bingung juga nih ya, disampaikan oleh teman-teman tadi udah semuanya ada sih, udah lengkap ya tentang Politeknik PU itu apa, mulai dari visi misi dan sebagainya sampai perkuliahannya seperti apa, terus kunjungan lapangan yang pernah dilakukan juga. Ya sebenarnya kami itu ada program, mungkin Pak Marcel juga tahu itu dari bagian akademik, yang setiap semester itu kami mengadakan kunjungan lapangan ke proyek-proyek. Cuman ya karena kondisi pandemi ini jadinya nggak bisa terjadwal dengan baik gitu. Pernah satu kali waktu itu kami sekaligus ke 3 lokasi, waduh mana itu mungkin di Parah ingat ya, di Wonogiri, terus lanjut ke proyek pembangunan jalan di pantai selatan Jogja, kemudian lanjut ke pembangunan apartemen di Jogja kalau nggak salah itu. Jadi kita
tour lah istilahnya, tour itu 3 hari kalau nggak salah itu. Asik sebenarnya kita menambah wawasan sambil refreshing ya. Cuman ya karena pandemi ini pelaksanaannya jadi sporadis karena beberapa pengelola proyek itu nggak bisa, atau mungkin ada keberatan ya, atau memang kondisinya seperti ini. Siapa sih yang nggak khawatir gitu. Tapi ya semoga saja ini kondisi ini segera berlalu dan semuanya bisa kembali normal. Ya kalau kemana-mana cuma pakai masker sih nggak masalah sih, cuma aksesnya aja yang agak terhenti gitu. Baik, apa ya? Saya mungkin share screen aja ya, share screen. Saya nyiapin sedikit ini materi, tapi nggak tahu mendadak juga ini, karena kemarin siang aja sebenarnya Sabtu itu saya masih mendampingi ini praktikum ilmu pertanah di Prodi TKPA angkatan 2000. Oh di Tifarah ya, di angkatannya Pak. Cuman saya nggak bisa full mendampingi karena diminta untuk proyek pembangunan kampus baru Politeknik PU, Pak. Kami sedang membangun kampus terpadu yang baru, ukurannya jauh lebih besar daripada kampus yang sekarang ini. Dan kemarin Jumat itu untuk kesekian kalinya dikunjungi oleh ini Panglima Infrastruktur kita, Bapak Menteri PUPR, Pak Basuki. Baik, mungkin saya izin share ini ya. Ini tadi saya nemu apa ya, meme ini. Menurut saya bagus ini. Jadi saya mungkin mau sampaikan ke adik-adik yang sebentar lagi lulus ya. Ini quote-nya menurut saya bagus ini. Kita boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Jadi nanti lulus mau ngapain, mau kerja, mau langsung lanjut kuliah lagi, atau hibrid kerja sambil kuliah, itu silakan. Yang penting jangan berhenti belajar. Itu sih saran saya. Kemudian apa ya? Profil saya penting ya. Mungkin ini aja sih. Sekarang saya di Politeknik PU ini mendapat amanah sebagai anggota Senat, kemudian ketua unit dan pengabdian pada masyarakat, ketua laboratorium geodesi dan geomatika atau lab ukur tanah lah istilahnya gitu, dan pembina unit kegiatan mahasiswa bidang videografi. Jadi nanti bagi adik-adik yang mau masuk ke Politeknik PU, kita itu ada banyak unit kegiatan mahasiswa, tapi ya sebagian besar banyak yang istilahnya apa ya, di hold lah untuk pelaksananya karena kondisi pandemi ini. Seperti futsal, volley itu kita nggak secara resmi, kami nggak melaksanakan. Tapi kalau kayak videografi kemarin saya mulai lagi kegiatan luringnya, terutama ini penggunaan videografi, penggunaan drone, Pak. Jadi pernah ditanyain langsung oleh Bapak Direktur Profesor Indratmo Soekarno. Beliau guru besar dari ITB, Pak. Saya ditanyain, anak-anak mahasiswa kita sudah bisa pakai drone belum? Nah, kebetulan kita ada beberapa drone yang bisa digunakan. Nah, ini untuk awalnya kemarin saya melatih videografi atau penggunaan drone ke UKM yang pembinaannya di bawah saya. Tapi ke depan saya mungkin akan buka ini drone class gitu, pelatihan drone untuk semua mahasiswa di Politeknik PU, terutama yang berminat lah. Jadi nggak diwajibkan nanti masuk di kurikulum jadinya. Jadi harapannya setelah lulus nanti dapat skill
pengoperasian drone, karena kita tahu semua di hampir semua pekerjaan infrastruktur, baik mulai dari pembangunan sampai ke maintenance dan operasi itu sekarang sudah penggunaan drone itu sudah sangat umum gitu. Nah ini jadi tugas saya nanti mungkin yang apa namanya angkatannya Tifara dan teman-teman nanti mungkin kalau berminat bisa gabungan. Oke, kalau fasilitas tadi kayaknya udah ditampilkan ya beberapa ya. Mungkin ini ada video pendek. Nah ini kondisi real di sana seperti ini Pak. Ini tadi asrama mahasiswi dan mes dosen. Terus nah ini ada musola. Ini kalau kita lihat di depan itu lagi ada yang praktiknya ilmu pertanah. Ini temannya Tifara kemarin tuh. Ini mes atau asrama mahasiswa. Ini kondisinya seperti ini. Terus ini ada video drone dari apa namanya situasi kampus. Ini hasil anak-anak kemarin yang di UKM videografi Pak, bikin kayak gini ini. Oke, lanjut. Apa lagi? Oh ya, ini gambaran kalau kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi simulasinya seperti ini. Untuk saat ini masih ya. Maaf, potong. Jadi di setiap kelas itu ada ini apa namanya TV interaktif. Nah ini pakainya kita TV layar lebar gitu. Hampir di semua kelas ada itu. Tapi sayangnya itu belum dipakai maksimal karena pandemi ini. Jadi kemarin waktu akreditasi ya, mungkin yang ikut siapa kemarin? Tifara ikut ya? Tifara sama Tiara ya? Kan jadi perwakilan mahasiswa ya? Itu kan kita pakai beberapa kelas ya itu. Jadi interaktif gitu, bisa interaktif. Ini juga ada ruang podcast. Ini untuk ini istilahnya siaran para dosen kalau lagi kuliah online gitu. Jadi disiapkan ruangan yang kedap, terus ada disediain mic dan sebagainya gitu, ada mixernya juga. Dan simulasinya seperti ini. Ini kita udah ada ya. Jadi ada green screen-nya juga. Kadang saya ngajar juga pakai ruangan ini pas online itu. Karena ruangannya sangat kedap, cahayanya bagus, ada green screen-nya, jadi optimal lah untuk kuliah ini. Ada 6 ruangan kalau nggak salah ini, 6 atau 4 saya lupa. Nah, ini. Kemarin juga ruangan ini sempat dipakai untuk recording atau pas ada apa namanya mahasiswa yang yang ini ikut kompetisi, jadi dia menggunakan ruangan ini juga untuk recording, jadi bisa dipakai untuk dosen maupun mahasiswa. Nah ini waktu saya ngajar itu. Jadi kalau ngajar di ruangan ini enak, kita nggak perlu pakai masker Pak, karena nggak bagi ruang ya. Oke, kemudian tadi saya nyebut ada apa namanya pembangunan kampus baru. Ya, ini foto kemarin waktu saya ke sana. Jadi ini lagi berlangsung, ada
sekaligus 3 paket pekerjaan, yaitu pembangunan workshop, kemudian pembangunan ini rusun untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti dibuatkan rusun sendiri di kampus baru ini. Kemudian pembangunan embung. Jadi 3 paket pekerjaan itu dilaksanakan oleh 3 Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR, yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya yang bangun workshop, kemudian Direktorat Jenderal Perumahan yang membangun workshop itu, yang membangun asrama mahasiswa atau rusun tadi. Kemudian satu lagi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang membangun embung. Jadi kita ada embung nanti bisa untuk pembelajaran, untuk perkuliahan, penelitian dan sebagainya. Mungkin juga untuk ini persediaan air di air baku di Politeknik PU. Jadi itu karena penugasan khusus dari Bapak Menteri PUPR untuk membangun kampus baru ini, jadi didukung oleh Kementerian PUPR juga. Satu lagi mungkin bulan Agustus nanti mulai paket yang keempat itu berjalan pembangunan gedung kuliah dan gedung dosen gedung direksi di Politeknik PU. Motius mungkin 2022 baru 2022 baru selesai itu. Jadi pas angkatannya siapa ya, Tifarah baru selesai. Mungkin kalau bisa wisudanya di sini. Ini kemarin waktu saya ke sana, kemarin siang tuh, ini proyeknya lagi berjalan. Ini saat saya ke sana itu saya mendampingi teman-teman dari Bina Marga, Pak. Jadi Bapak Menteri minta dibuatkan jalan akses untuk ke kampus ini, melibatkan Bina Marga. Jadi banyak yang terlibat di sana, Pak, pembangunan kampus baru Politeknik ini. Ini yang ini tadi asrama mahasiswa. Terus ini lokasi yang embung sama ini rusun untuk mahasiswa. Itu lagi pemancangan. Ini teman-teman dari Bina Marga. Nah, itu. Selanjutnya mungkin saya mau nyampaikan ini. Tadi kan sempat disebutkan sama siapa ya? Saya lupa. Beberapa mata kuliah yang ada di Politeknik PU itu tidak ada di ini kurikulum teknik sipil di umumnya gitu. Karena kami ada istilahnya muatan lokal ya, ke-PU-an gitu. Jadi apa yang pekerjaan apa yang ada di Kementerian PUPR tapi tidak pernah atau tidak diajarkan di kurikulum teknik sipil di universitas lain, di politeknik lain, itu ada di Politeknik PU. Contoh seperti gambar foto ini adalah alat ini pengujian lanjutan jalan. Kalau secara teori mungkin ada di beberapa kampus lain, tapi tidak pernah menggunakan alatnya langsung gitu, Pak. Perbedaannya. Ini waktu praktikum beberapa minggu yang lalu ini. Jadi kami punya alatnya sendiri ini, Pak. Dengan alat ini Politeknik PU itu menjadi satu-satunya institusi pendidikan di Indonesia yang punya alat ini, alat namanya Falling Weight Deflectometer. Kalau dulu mungkin kita kenal Benkelman Beam ya. Nah ini yang versi terbarunya. Jadi cuma ditarik mobil itu aja. Nah ini contoh mungkin yang jadi pembeda atau keunggulan dari Politeknik PU gitu. Ini kalau saya mungkin bisa menyampaikan yang di JJ aja ya, di jalan.
Jadi kita latih mahasiswa itu untuk menggunakan alat-alat yang memang digunakan di Kementerian PUPR gitu. Alat ini sendiri di Bina Marga itu digunakan gitu, Pak. Jadi bukan bukan hal yang aneh lah di dunia nyata atau di konstruksi itu, bukan hal yang unik. Ini memang sudah dipakai, cuman nggak banyak yang mengajarkan di perkuliahan itu, hanya di Politeknik PU ini prakteknya. Kalau teorinya mungkin ada sih di tempat lain. Dan sama ini juga kita juga ada alat ini yang namanya terrestrial laser scanner. Ini alat ukur geomatika yang sudah expert banget. Hasilnya nanti langsung point cloud. Ini menurut dari alat ini juga di Indonesia itu baru Politeknik PU yang punya alat ini. Tapi ini masih karena alat baru, jadi belum banyak digunakan untuk praktikum, karena masih mau digodok dulu, mau masuk di mata kuliah mana itu. Sebenarnya ini masuknya di ilmu ukur tanah sih, karena memang penggunaannya spesifik menggunakan prinsip-prinsip ilmu ukur tanah geodesi. Ini yang baru mau punya ini UGM kalau nggak salah. UGM baru mau beli tahun ini. Kami sudah tahun kemarin. Ini sudah digunakan untuk penelitian. Saya sendiri yang menggunakan penelitian. Jadi ini untuk membuat model 3 dimensi dari benda apapun yang ada di muka bumi ini. Oke, tadi sudah disampaikan ya, kita praktikum ilmu ukur tanah sudah. Kalau dulu di SMK mungkin hanya waterpass, terus theodolit. Sekarang kita pakai total station, terus GPS geodetik yang memang sudah jamak juga digunakan di dunia industri ya. Bukan hal-hal baru lah. Itu mungkin alat-alat dasar di proyek infrastruktur yang skala besar tentunya. Nah, ini arahan kami itu juga ke situ. Mempersiapkan lulusan supaya nantinya kalau lulus tuh istilahnya nggak gaptek lah, nggak gagap juga. Oh, ini alat apa ini, bingung gitu. Karena alat-alatnya sudah ada di kampus, sudah pernah digunakan. Sebenarnya kalau alat-alat seperti GPS geodetik ini, menurut pengalaman saya dulu teknik sipil ya. Itu untuk teknik sipil nggak pernah diajarkan ini penggunaannya. Yang diajarkan seperti ini di jurusan geodesi. Tapi kami bukan geodesi, tapi nggak apa-apa punya alat ini dan mempraktekannya itu suatu nilai lebih dan keunggulan tersendiri. Bahkan ini mungkin Tiara ya kemarin pernah dapat istilahnya testimoni ya dari kakak asisten dari geodesi Undip ya, bahwa mereka sendiri kurang familiar dengan alat-alat yang kita gunakan ya. Ya, malah kaget Pak kemarin kakak Undip lihat lab kita itu ternyata sama. Jadi kami dibantu ini asisten dari jurusan geodesi Undip, karena kami ada dosen dari Undip juga. Kebetulan kakak kelasnya si Tiara ini, angkatannya Tifara ya berarti ya, itu nggak bisa jadi asisten praktikum karena waktu praktikumnya berbarengan dengan praktikumnya semua itu praktikum bareng gitu. Jadi nggak bisa jadi asistennya. Makanya kami dibantu oleh mahasiswa dari geodesi Undip saat pelaksanaan praktikum itu. Nah, itu kemarin juga mereka sendiri belum pernah pakai alat ini karena kami memang mintanya alat-alat yang terbaru gitu. Terbaru dan kalau tercanggih sih enggak sih, mungkin ada yang lebih canggih, tapi setidaknya yang sudah mewakili lah gitu. Itu tadi si Tiara sendiri sudah ada testimoni. Ternyata
ini belum banyak yang pakai gitu. Oke. Berikutnya ini Pak, apa ya, keuntungan di kuliah di Politeknik PU ini, kalau angkatannya Tifara mungkin udah 2 kali ya didatangi Pak Menteri langsung ya, Bapak Menteri PUPR maksudnya. Ini kemarin hari Jumat waktu praktikum ini disidak lah ini, disamperin Bapak Menteri PU. Itu kami nggak minta, tiba-tiba didatangi gitu. Itu yang baru datang di belakang ini Bapak Direktur. Jadi waktu kami praktikum, memang Bapak Menteri PUPR itu lagi ada kunjungan ke Semarang mendampingi Bapak Presiden ya, yang ada acara di Kebumen dan di Semarang. Ternyata beliau menyempatkan diri mampir ke Teknik PU. Ya kami lagi praktikum aja, tapi tiba-tiba aja beliau itu ini datang terus nanya-nanya gitu. Tuh ditanyain tadi mana hasilnya gitu. Itu suatu inilah kebanggaan dan motivasi sendiri ya. Kalau mau lihat lengkapnya ada di ini ya, di channel YouTube saya barusan tayang ini. Apa saja yang beliau tanyakan, terus pesannya apa, terus seperti apa aslinya beliau waktu kalau ketemu mahasiswa itu ada semua di situ. Pendek tapi cukup berkesan lah bagi kami itu. Jadi kalau kita lihat ini barusan itu kan fotografernya baru berlari-lari ngejar beliau ini. Jadi tiba-tiba aja beliau datang gitu. Tapi kayaknya kemarin ya ketemu beliau ya. Iya, posisinya nggak pas di situ ya. Bercanda Pak itu teman-teman. Ada Pak Menteri, saya kira bercanda, ternyata beneran. Oh gitu. Oh gini ya. Ngobrol dipakai hati itu ya. Iya Pak. Oke, lah ini waktu praktikum pakai tadi GPS geodetik tadi itu. Oke, terus habis itu sempat foto-foto. Ya biasalah. Sendiri yang ini sih langsung memposisikan diri untuk difoto gitu. Nah ini di depan juga lagi ini yang prodi Jalan Jembatan itu lagi praktek perakitan jembatan beli, jembatan biasanya untuk darurat ya, ini dipasang untuk darurat. Sempat disaksikan juga oleh Bapak Menteri. Nah sebagai informasi mungkin nggak banyak kampus atau mungkin nggak ada juga ya yang punya ini jembatan satu set gini, jembatan darurat satu set ini. Ini bantuan dari Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga langsung ke Politeknik Pekerjaan Umum. Jadi selain mengirim jembatan-jembatan darurat seperti ini ke tempat-tempat yang kemarin kena bencana kayak di NTT, Palu dan sebagainya itu, kami juga alhamdulillah berkesempatan mendapat bantuan jembatan ini. Kebetulan saya sempat ditugasi untuk mengambil atau mengurus administrasi jembatan ini di Bogor waktu itu, di tempat gudangnya Bina Marga di sana itu. Jadi istilahnya karena kayak gini, Politeknik PU itu kayak kesayangannya Pak Menteri lah, Pak Menteri PU gitu. Jadi banyak dapat privilege gitu. Tapi ya tentunya ini itu semua tergantung atau kembali ke mahasiswanya. Dengan fasilitas selengkap apapun, secanggih apapun, kalau mahasiswanya tidak mau mengembangkan dirinya sendiri ya sama saja. Yang dibangunkan bukan kampusnya, tapi mahasiswanya. Oke. Jadi sempat berbincang-bincang juga dengan mahasiswa yang lagi praktik. Tapi yang depan ini bukan mahasiswa ini kayaknya. Ini instrukturnya dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jateng kalau nggak salah. Jadi kami memang melibatkan ini banyak pihak istilahnya teknisi langsung atau profesional di industri kita libatkan. Karena nggak mungkin semuanya itu yang menjelaskan atau yang memberikan
dosennya sendiri. Meskipun semua dosen di Politeknik PU ini alumni dalam tanda petik itu alumni dari Bina Marga, Cipta Karya belum ada. SDA, kemudian dari Direktorat Perumahan itu ada. Jadi dulunya memang ini pelaku proyek lah dosen-dosennya itu. Saya sendiri juga dulu di proyek. Jadi ilmu yang kami dapatkan di lab yang kami transfer ke mahasiswa. Itu. Oke, ini apa namanya medsos saya. Tadi kalau mungkin ada adik-adik yang tertarik dengan Politeknik PU, channel YouTube-nya Politeknik PU tuh kayaknya nggak ini kurang berkembang ya. Banyak kan yang materi ini kuliah-kuliah umum. Kalau mau beberapa di channel YouTube saya ada atau di Instagram saya ada. Silakan kalau mau di follow atau di subscribe. Mungkin itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan, Ibu Farah. Baik, terima kasih Pak Bima atas penjelasannya yang kebanyakan tentang kelebihan dari Politeknik Pekerjaan Umum ya. Ini sebagai tambahan juga, Politeknik kami ini berkembang setiap tahunnya. Jadi mungkin waktu seminar atau webinar kami yang pertama, itu belum ada alat-alat seperti ini. Nah, sekarang tahun ini sudah bertambah alat-alatnya. Mungkin tahun depan kalau misalnya kita melakukan webinar lagi, ada lagi tambahan. Karena ini sekarang juga masih pengadaan, jadi belum ada di kampus seperti itu ya. Lalu untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman di sini udah mulai penasaran tentang Politeknik PU lebih jauh lagi. Nah, ini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menyalakan mic-nya atau menulisnya di kolom chat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman maupun dari Bapak Guru. Monggo. Dari anak-anak kayaknya belum ada nih. Ini dari Pak Agus, kalau ada yang tanyakan untuk anak-anak Pak Agus. Yes, siapa Pak? Ini untuk Pak Bima nih pertanyaannya nih Pak Bima. Ini terkait dengan tadi Pak untuk masuk di PU tadi Politeknik PU. Ini khusus anak SMK. Ini kan tadi ada jalur dari umum juga dari SMA tapi harus IPA. Ini kan kebetulan kan anak-anak kita kan juga takut nanti kalau di tes wah tesnya kok seperti itu kan gitu. Mungkin untuk anak-anak dari lulusan SMK ini ada katakanlah prioritas tersendiri enggak Pak ini Pak? Kalau setahu saya kayaknya nggak ada Pak. Begitu. Sama. Tadi Pak Marcel juga kayaknya beliau dari akademik Pak yang membidangi apa namanya kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru ini kayaknya sama aja ya Pak ya, nggak ada prioritas. Tapi bisa ini Pak tetap bisa bersaing Pak dari SMK. Nyatanya ini teman-temannya Tiara ini kan bisa lolos juga. Dan ini sebenarnya masih ada yang nggak gabung ya, yang cowok-cowok ya ada ya di Deta sama siapa itu. Jadi ini belum semuanya yang mahasiswa Politeknik yang dari SMK 7 itu belum semuanya gabung di sini. Iya. Atau kok nggak ikut gabung. Jadi saya kira masih bisa bersaing Pak kalau memang istilahnya apa ya, punya potensi lah dan memang mau berusaha. Bagaimanapun kita tetap mau kayak gitu kan, mungkin belajar lagi lah Pak enggak gitu. Oke Pak. Untuk kedepannya ini Pak, ini kan kebetulan kan SMK 7 masih 4 tahun ini Pak. Misal untuk kedepannya itu tidak ada katakanlah pengakuan
mapel yang sudah ada di SMK itu bisa ada pengakuan khusus untuk di SKS di PU enggak Pak? Ini Pak? Nah ini menarik ini Pak. Apa namanya, memang apa ya, beberapa mata kuliah atau mata pelajaran di SMK dulu itu ada ini ya yang mungkin diulang lagi di pas kuliah apalagi D3 ini. Cuman sepertinya ini Pak, itu aturannya ada di apa ya, di apa, pendidikan tinggi itu di apa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mungkin ada aturannya atau seperti apa, saya sendiri juga kurang tahu detailnya. Yang memungkinkan apakah matrikulasi itu bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi sampai sekarang sih belum ada ini Pak, masih dianggap ini ya kuliah langsung gitu, nggak ada belum ada pengakuan gitu. Tapi mungkin nanti bisa saya sampaikan ke ini Pak, ke direksi. Tapi masalahnya gini ya, SMK itu kan macam-macam ya, ada yang kayak kita 4 tahun, ini ada yang 3 tahun, nanti gimana perlakuannya gitu. Tapi mungkin ini masukan Pak, bisa saya sampaikan ke pimpinan nanti Pak. Oke, terima kasih Pak Bima. Iya Pak, bersama Pak. Mungkin dari Pak Marcel ada tambahan atau tidak Pak mengenai pertanyaan dari Pak Agus ini? Seperti tanggapan dari Pak Bima tadi sih, masalah situ ya, karena di SMK aku sudah dapat apa perlu penyesuaian di pas saat kuliah. Nah itu mungkin tadi Pak Bima sudah jelaskan bahwa itu kan biasa sudah bilang apa peraturan dari Dikti ya. Tapi ya mungkin masukan ini bagus juga. Nanti tadi Pak Bima sudah menyampaikan bahwa mungkin dia Pak Bima akan bisa menyampaikan nanti ke direksi masukan-masukan dari Pak Agus tadi. Tapi kalau saya sih memang di SMK udah dapat, terus pas kuliah kan ternyata nggak bisa ada penyesuaian ya pada saat kuliah. Tapi itu kan salah satu poin tersendiri ya. Misalnya ukur tanah udah dapat di SMK atau gambar teknik, terus kuliah masih dapat lagi kan gitu. Tapi itu kan itu tadi salah satu poin penting buat teman-teman dari SMK, karena kan yang teman-teman yang SMA yang umum itu kan nggak mendapatkan itu. Jadi ada plusnya ya pas kuliah. Ini saya sudah dapatkan nih, udah pernah nih. Jadi kan bisa lebih diperdalam ilmunya karena udah dapat. Terus bisa membantu teman-temannya juga yang belum pernah mengetahui tentang ukur tanah itu bagaimana sih, pemakaian alatnya itu bagaimana sih. Nah, karena kemarin itu yang teman Tifara itu saya memperhatikan memang ada ya teman-teman yang dari SMK juga pas saat ukur tanah dia bagus, dia ngajarin temannya yang dari SMA, gini loh pakainya. Jadi teman-temannya merasa terbantu dengan teman-teman dari SMK itu. Jadi itu masukan-masukan yang baik. Sebenarnya ada kelebihan dari teman-teman SMK. Masalahnya dan untuk aturan-aturan penyesuaian SKS itu ya mungkin nanti bisa dibicarakan lagi dengan tim pihak direksi dari Pak Bima nanti. Itu saja sih Mbak Tifara, makasih. Ya, terima kasih Pak Bima dan Pak Marcel atas penjelasannya. Ini jadi flashback juga nih saya, karena dulu waktu semester 1 itu kan masih offline ya. Jadi tiap gamtek, tiap fisika dan lain-lain itu malah saya yang kayak sibuk ke kelompok ini, ke kelompok itu buat menjelaskan misal mekanika tekniknya ini kok gedung kok kayak gini tuh gimana sih, kok bisa 2 lantai caranya gimana sih gitu, malah kayak banyak jobnya gitu loh. Mungkin dari Tiara, Iva, Jilan, Niki, Farizal juga mengalami seperti itu. Jadi kadang juga dosen juga melihat kalau kami
bisa lebih duluan selesainya. Jadi kadang juga dimintai tolong dari dosen untuk membantu menyiapkan tutorial atau apa gitu. Jadi di flashback juga saya kan kemarin semester 3, jadi dari Bapak dosen itu minta tolong ke saya untuk membuatkan tutorial gambar teknik AutoCAD juga manual untuk diupload di YouTube. Setelah itu untuk di-share kepada adik kelasnya. Jadi walaupun kita online, tetap bisa ngajari yang lain gitu. Ini poin tambahan juga buat kita, karena kan selain ilmunya kita bisa tetap refresh gitu ya, biar nggak lupa, juga jadi amalan penting. Kalau bagi yang muslim ini kan bisa pahalanya jadi pahala jariah nih, nggak bakal berkurang ilmunya, kalau malah bakal nambah, malah berlipat ganda nanti, jadi bisa bekal dibuat hari nantinya gitu. Jadi, seperti itu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi, mumpung ada orang-orang politekniknya nih, mau tanya apa? Oke, mungkin sambil menunggu anak-anak SMK 7 khususnya yang mungkin masih malu-malu tanya ini, Sarah. Saya mewakili SMK 7 mengucapkan terima kasih banget ini terhadap semua alumni SMK 7 di Politeknik PU yang untuk tahun kedua sudah memfasilitasi. Kalau tahun lalu spiritnya karena ada kendala ketika mau daftar di Politeknik PU, terus difasilitasi webinar begitu. Nah, di tahun ini jauh lebih baik karena tidak harus menunggu bermasalah begitu, sehingga bisa dipersiapkan dengan lebih matang. Bahkan tadi sampai membahas prodi-prodinya, saya pikir cukup bagus, cukup menarik ini persiapan dari alumni STEMBA yang ada di Politeknik PU. Ya, semoga aja harapannya setelah difasilitasi ini keinginan anak-anak STEMBA khususnya untuk mendaftar di Politeknik PU tetap tinggi. Sambil menanggapi juga ceritanya anak-anak SMK kalau melanjutkan, itu memang saya juga mengalami. Hanya saja bedanya saya dari sisi anak SMA-nya ini. Saya SMA, masuk kuliah, ambil teknik sipil. Nah, ketika tanah, kita anak SMA baru lihat alatnya aja baru itu. Nah, ini anak SMK sudah bisa dirikan, bisa nembak, bisa ngukur. Jadi, lu kok bisa toh? Lu kan dia misal diajari, wajar lah ini. Saya baru belajar waktu itu. Tapi makanya dari sana kemudian memang kalau anak SMK masuk ke bidang yang sudah sesuai dengan yang dipelajari di tingkat menengahnya, tingkat kejuruannya, itu lambungannya akan jauh luar biasa sih, karena mereka sudah pernah dapat, tinggal diasah, diulang, dipertajam begitu. Sehingga harapannya ya memang anak-anak STEMBA di Politeknik PU sudah makin lebih baik lagi. Itu dari saya, Mbak Tifara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel ini atas tambahannya. Selanjutnya ini kami masih membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman sekalian yang masih penasaran atau ada yang ingin ditanyakan, monggo kami buka. Bisa melalui chat atau langsung open mic juga nggak apa-apa. Pak Daniel, Pak Agus, ini direkam nggak ya Pak? Mungkin kalau direkam kan bisa di-share ke teman-teman yang adik-adik yang saya nggak gabung online gitu Pak. Oh, dari saya enggak sih Pak, karena kebetulan anak-anak ini yang handle murni untuk ya gimana sih Pak?
kita recordnya enggak? Ini kalau melalui Google Meet saya kurang tahu caranya, tapi tadi saya sudah merekam melalui aplikasi lain. Jadi mungkin bisa saya share sekalian deh nanti. Tapi nggak dari awal tadi, mulai dari siapa gitu. Nggak boleh dari awal. Nggak apa-apa sih. Maksudnya biar yang nggak gabung online ini nanti bisa ikut lihat juga gitu, adik-adik gitu. Oh iya, siap-siap. Sepertinya juga teman-teman kami semua ini, yang Anissa Niki itu dari JJ, Farizal dari BA, Andika Vertela juga dari BA. Lalu Maya itu teman saya yang sekarang kerja di proyek. Oke, kalau begitu, jadi sudah cukup mungkin. Baik, mungkin ini kami akan tunggu sampai jam 11 ya Pak untuk sesi tanya jawabnya ini. Menambahkan saja nih Mbak Tiara. Ini cuma sambil nunggu adik-adik kalau ada yang mau tanya gitu, menambahkan untuk PPDB di SMK itu sekarang malah jauh lebih beda. Kalau di PU tadi kan harus katalah tidak bertato dan sebagainya. Untuk SMK tahun ini malah beda dengan Mbak Tifara dulu. Kalau Mbak Tifara kan harus ada tes kesehatan ini dan sebagainya kan gitu, tidak boleh minus sekian gitu. Kalau sekarang malah lebih ringan dibandingkan kalau yang dulu. Kalau sekarang syaratnya cuma satu, tidak buta warna saja dan tidak kurang pendengaran. Jadi tato bertindik itu sekarang sudah tidak ada. Jadi penekanan kan cuma di buta warna sama di pendengaran saja kalau di SMK. Makanya untuk kedepannya mungkin besok PU juga harus juga include dari SMK juga loh ya. Gitu aja Mbak Tifara. Ya, baik Pak. Jadi mungkin cukup mengakomodir untuk keberagaman di Indonesia seperti itu ya Pak. Mungkin kalau dari gitu. daerah ada yang atau apa gitu kan. Kalau Mbak Tifara dulu kan masih ada tes kesehatan lari dan sebagainya. Untuk 2 tahun ini sudah tidak ada. Jadi mau tinggi berapa itu sekarang sudah tidak ada. Untuk kanan kan sekarang se-Jawa Tengah bisa masuk di SMK di se-Jawa Tengah juga. Ya gitu Mbak Tifara. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ini kok Mbak Jil belum ada suaranya ini ya. Ini favorit juga loh Pak Bima. Oh ya, Pak Agus, Pak Daniel, saya nanya daripada nggak ada yang nanya, saya nanya inilah sekarang kondisi di SMK 7 itu apa namanya, apa ya? Kalau dulu saya itu ada ini ya benar tadi yang ada tes kesehatan lari terus pull up gini. Sekarang masih ada nggak Pak? Monggo Pak Agus. Iya, terima kasih. Untuk sekarang sudah tidak ada Pak. Jadi untuk tes kesehatannya itu juga masih ada, tetapi tes kesehatannya kan dulu masih dicek di sekolahan. Kalau sekarang bisa lewat Puskesmas, hasilnya diupload saja. Dulu kalau menurut saya itu penting itu Pak, tes kesehatan itu kayak gitu. Karena kita kan mau membentuk atau mendidik orang yang nantinya kerja di infrastruktur, di proyek. Di proyek sendiri selain ininya, otaknya itu juga fisiknya juga perlu disiapkan gitu. Jadi istilahnya yang letoy itu kalau bisa tuh karena kita tahu sendiri infrastruktur Indonesia kan lagi ngebut-ngebutnya ini Pak. Bahkan Bapak Menteri PUPR itu waktu saya di Bina Marga dulu pernah ini mencanangkan 247, kerjanya itu 24 jam dengan shift tentunya dan 7 hari dalam seminggu.
Nah itu aja untuk Kementerian PUPR, apalagi yang rekanannya, kontraktornya, konsultannya itu kan ikuti kan gitu. Iya. Jadi saya kira sebenarnya masih penting itu. Apalagi di Politeknik sendiri juga praktikumnya, ya ini silahkan ditanya ini Tivara sama Tiara sama yang lain itu kayak gimana. Kemarin 2 minggu pertama panas-panasan ya, benar-benar di lokasi. Jadi kami usahakan sesuai realnya lah, nanti prakteknya di mana itu. Bentar lagi Tivara itu praktikumnya ini Pak, nge-cross sungai Pak, bikin cross sungai. Benar-benar sungai di depan kampus itu kebetulan ada. Jadi ya seperti itu, bukan apa ya, bukan ngerjain, tapi memang nantinya di dunia konstruksi nyata kayak gitu, malah mungkin lebih keras, lebih berat gitu loh. Jadi kalau nggak disiapkan sejak awal, nanti ini fisiknya itu nggak siap menghadapi itu, takutnya gitu. Seperti juga kemarin kami praktikum pemeriksaan jembatan Pak, kami ajak langsung ke jembatan ini di dekat Rawapening itu Pak, ada jembatan Tuntang. Dekat rel kereta itu juga. Memang risikonya tinggi, langsung di sungai, di jalan nasional yang ramai kayak gitu, tapi ya itu kalau nggak biasakan seperti itu nanti pengalaman dan mentalnya nggak siap gitu. Seperti itu mungkin gambarannya. Ya Pak, saya mau nambahin juga masalah kesehatan tadi ya Pak Agus ya. Iya Pak. Nambahin Pak Bima tadi. Di tes kesehatan itu di tahun ini itu agak lembut sih Pak sebenarnya. Jadi kami cuma minta awalnya itu tes buta warna dengan berbadan sehat. Pada saat kayak Tivara kemarin itu masih lengkap tuh Pak. Masih lengkap dengan tes narkoba, apa itu, ada tes tuli ya, pendengaran. Jadi empat surat keterangan sih yang kami butuhkan pada saat Tivara. Terus yang kedua dan yang saat ini kami mengurangi Pak. Artinya dalam arti gini, pada saat pendaftaran yang kita minta itu cuma tes kesehatannya, tes sehat fisik saja, terus dengan buta warna. Kenapa kami belum awalnya masukkan narkoba sama tuli? Karena pertimbangan kami gini Pak, itu biaya untuk ngetes itu mereka minta surat kesehatan itu sangat mahal Pak. Kasihan anak-anak diminta dulu, terus narkoba itu sekitar 300.000. Ya, terus kalau tuli itu kan kalau pergi di labnya itu kan periksa sampai pendengaran itu kan mahal juga itu. Jadi kasihan anak-anak yang belum tahu lulus atau enggak, dia udah diminta untuk keluar biaya yang cukup besar. Tapi kedepannya ini yang sekarang ini pada saat mereka lulus, dinyatakan lulus, pada saat mereka validasi, mereka akan melampirkan tes narkoba dan tes tulinya Pak. Pada saat mereka lulus. Jadi bukan awalnya dimintain sekian biaya yang cukup besar, tapi pada saat lulus harus dimintain. Karena itu tadi yang seperti Pak Bima, kalau di Politeknik PU memang harus sehat fisik semua Pak. Tidak asal-asal aja, karena memang dalam prakteknya mereka masih sangat dibutuhkan badan yang betul-betul sehat lah, jasmani dan rohaninya lah harus kuat. Itu aja Pak saya tambahkan. Terima kasih. Iya betul. Baik, terima kasih ini Pak Marcel atas tambahannya. Ini sudah menunjukkan waktu 11.06. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan, sekali lagi nih saya buka kesempatannya. Oh ya, untuk materi ini saya share di kolom chat. Materi dari teman-teman tadi ada di link itu ya, bit.ly/PPU_21.
Sama mungkin rekaman dari video ini juga akan saya tambahkan juga di situ. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman maupun dari Bapak Guru, mungkin acara ini dapat kami akhiri pada hari ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya Pak Bima, Pak Marcel, Pak Agus, dan Pak Daniel, juga narasumber-narasumber yang lain, Iva, Tiara, dan Jilan atas kesempatannya dapat memaparkan materi pada hari ini. Semoga teman-teman dari SMK 7 ini dapat mempertimbangkan Politeknik PU sebagai pilihan kampusnya nanti ya, apabila ingin melanjutkan ke perkuliahan. Jadi semoga juga apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini berguna bagi orang banyak. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya memiliki kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Fase, Pak Bima. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih, Pak. Ya, izin live. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Agus. Terima kasih. Ini saya juga izin ya Mbak ya. Ya, Selamat terima kasih, siang, Pak. tetap semangat. Siap.